Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Mariati, bidan dari Puskesmas Gebang. Saya akan mempresentasikan rencana aksi menurunkan angka prarujukan maternal. Latar belakang, orientasi P3K ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terkait tugas dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara. Latar belakang diadakannya orientasi P3K adalah karena P3K berasal dari non-ASN, sehingga perlu memahami nilai dan fungsi ASN sebelum terjun di lingkungan birokrasi pemerintahan. Sebelum ASN menjalankan tugasnya diperlukan pembekalan atau orientasi tugas dan fungsi, nilai-nilai, serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core value berakhlak employer branding, bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Maksud dan tujuan, semua P3K wajib mengikuti orientasi yang bertujuan untuk yang pertama, untuk menambah pengetahuan tentang wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika. Yang kedua, untuk pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan budaya organisasi pemerintah. Yang ketiga, untuk memperkenalkan nilai-nilai tugas dan fungsi ASN. Waktu dan tempat, orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan P3K Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, gelombang 1 tahun 2024, dilaksanakannya selama 5 tahun, mulai pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029 melalui asinkronus melalui Google Classroom di Puskesmas Gebang dan blended learning melalui Google Meet, dan untuk pelatihan dilakukan di BPLHK Kadipaten Kabupaten Majalengka. Visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi, terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi, menjalankan misi kedua Kabupaten Cirebon, yaitu Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Isu yang diangkat untuk meningkatkan pelayanan kebidanan, yang pertama, masih banyaknya kasus komplikasi maternal di Poned Puskesmas Gebang pada tahun 2023 dengan jumlah rujukan sebanyak 131 kasus. Yang kedua, pada tahun 2024 jumlah rujukan dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2024 sebanyak 185 kasus. Yang ketiga, jumlah kunjungan pasien di Poned Puskesmas Gebang sebanyak 319 orang. Dari data tersebut terjadi kenaikan komplikasi maternal di Poned Puskesmas Gebang. Kasus yang paling banyak dirujuk adalah hipertensi kronis pada ibu hamil dengan jumlah 45 kasus. Inovasi untuk menurunkan prarujukan maternal yaitu dengan Bu Camat, Bumil cantik, sehat, menuju ibu dan bayi selamat. Dari banyaknya kasus yang terdapat di Poned Puskesmas Gebang, maka membuat rencana aksi dengan program Bu Camat, kelas ibu hamil yang dilaksanakan di Puskesmas Gebang dengan mengundang ibu hamil dengan resiko tinggi sebagai peserta untuk dilakukan pemeriksaan secara gratis dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, melakukan deteksi resiko pada ibu hamil yang datang pada kelas ibu hamil. Yang kedua, membuat tim resiko pada ibu hamil agar ibu hamil resti terpantau. Yang ketiga, melakukan senam ibu hamil. Yang keempat, melakukan konseling pada ibu hamil dengan kasus yang berbeda. Yang kelima, melakukan kolaborasi dengan lintas program dan lintas sektor untuk mewaspadai jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sistem rujukan dari puskesmas ke rumah sakit. Sistem rujukan poli kebidanan dari puskesmas ke rumah sakit dilakukan berdasarkan kebutuhan medis dengan prosedur yang berlaku, yaitu yang pertama, pasien datang ke puskesmas dan melakukan pemeriksaan oleh dokter. Yang kedua, dokter di puskesmas menentukan apakah pasien perlu dirujuk ke rumah sakit. Yang ketiga, jika perlu dirujuk, dokter akan menuliskan surat rujukan. Yang keempat, pasien membawa surat rujukan ke rumah sakit yang dituju. Untuk rujukan rawat inap dan UGD, puskesmas akan melakukan beberapa hal seperti yang pertama, membuat surat rujukan, yang kedua,
menghubungi rumah sakit rujukan. Yang ketiga, melakukan tindakan prarujukan. Yang keempat, menghubungi ambulan. Yang kelima, melengkapi dokumen berkas rujukan pasien. Yang keenam, menyiapkan pendamping pasien. Yang ketujuh, menjamin pasien sampai mendapatkan tindakan di rumah sakit rujukan. Yang kedelapan, menyelesaikan administrasi rujukan di rumah sakit penerima. Tujuan pembuatan rencana aksi, tujuan umumnya adalah menurunkan angka prarujukan maternal di Puskesmas Gebang. Tujuan khususnya adalah yang pertama, memantau ibu hamil dengan resiko tinggi. Yang kedua, menambah pengetahuan pada ibu hamil sehingga ibu lebih peduli dengan kehamilan dan diri sendiri. Yang ketiga, menekan AKI dan AKB. Rencana hasil kerja dari P3K, kegiatan yang pertama, melakukan pengkajian pada ibu hamil. Tujuan kinerja untuk mengetahui riwayat ibu hamil yang menjadi peserta kelas ibu. Indikator pencapaian, target pencapaian untuk 8 desa K1 dan K6 100%. Waktu perolehan 3 bulan. Kegiatan yang kedua, melakukan pemeriksaan ANC. Tujuan kinerja untuk mengetahui kondisi ibu dan bayi. Indikator pencapaian, target pencapaian untuk 8 desa K1 sampai K6 100%. Waktu perolehan 3 bulan. Kegiatan yang ketiga, membuat tim resiko pada ibu hamil. Tujuan kinerja agar ibu hamil resti terpantau. Indikator pencapaian, rujukan komplikasi maternal 92%. Waktu perolehan setiap hari. Kegiatan yang keempat, melakukan kegiatan kelas ibu hamil yang akan dibagi menjadi 5 kelas atau 5 pertemuan dan senam ibu hamil. Tujuan kinerja untuk memberikan pengetahuan pada ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan, tanda bahaya persalinan, dan tanda bahaya nifas ataupun tanda bahaya pada bayi baru lahir. Indikator pencapaian, kelas bucamat dapat dilaksanakan sesuai jadwal 100%. Waktu perolehan 3 bulan. Kegiatan yang kelima, melakukan kolaborasi dengan lintas program dan lintas sektor untuk mewaspadai jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tujuan kinerja, membuat desa siaga. Indikator pencapaian, terbentuknya desa siaga aktif di wilayah kerja Puskesmas Gebang. Waktu perolehan 1 bulan. Adapun dokumentasi kegiatan yang meliputi kelas ibu hamil, senam ibu hamil, tindakan prarujukan, menolong persalinan normal. Ini adalah video kegiatan inovasi Bucamat. Kesimpulan, orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon dapat melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Bekerja sama dengan harapan dapat membantu menurunkan angka rujukan maternal dan menurunkan AKI dan AKB di Indonesia terutama di Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.